Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hebrandi Wibowo dari Kapal 20 bersama teman saya di sini. Ya, saya Faris Rizky Febrianto dari Kapal 20. Nah, kami selaku Asda Swismod bakal ngejelasin tentang masalah Boolean curve. Nah, sebelumnya Boolean curve ini merupakan materi yang paling gampang dari materi Vismod yang telah ada. Namun, fungsi dari Boolean curve ini memiliki fungsi yang sangat krusial bagi kelanjutan dari perancangan kapal yang akan kita buat nanti. Nah, untuk apa aja yang kita jelaskan masalah Boolean curve ini, yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang penginputan nilai dari ordinat per station dan per WL dari Boolean curve itu tadi. Nah, penginputan apa yang harus di input ataupun bagaimana cara kita menginput nilai-nilai dari tabel offset ke Boolean curve. Nah, selanjutnya kita juga bakal menjelaskan tentang penguploadan atau penggambaran dari Boolean curve ini nanti, serta bagaimana menyakalakannya dan bagaimana cara membaca dari Boolean curve ini untuk kita gunakan nanti pada perancangan kapal untuk selanjutnya. Nah, apa saja sih dari Boolean curve ini yang mungkin bakal kita jelasin nanti, atau apa aja sih, gimana sih cara buat Boolean curve ini. Nah, untuk selanjutnya gue serahin ke Faris gimana cara penginputan dari Excel dari Boolean curve ini. Untuk Faris gue persilakan. Faris. Baik, terima kasih, Dwi. Langsung saja gue share screen. Faris. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Faris. Teman. Baik. Langkah pertama dalam pembuatan Boolean curve adalah kita menghitung Boolean curve itu sendiri di Excel ya. Nah, pertama-tama data yang kita butuhkan untuk membuat Boolean itu adalah data kapal kita sendiri. Nah, data kapal yang diperlukan di sini ada 4 ya. Ada LPP, ada B atau BIM, ada H, tinggi kapalnya, dan ada T atau syarat dari kapal. Nah, di sini kita memakai data dari senior ya. Mengambil contoh data dari senior. Di sini LPP-nya misalkan 102,9, dan untuk B-nya 19,12, untuk H-nya 9,26, dan untuk T itu 5,99. Nah, data kapal inilah yang nanti akan terus dipakai dalam perhitungan untuk membuat Boolean curve. Lalu selanjutnya di sini ada banyak tabel setiap section-nya. Nah, di setiap section-nya untuk waterline tertentu. Nah, di sini kita dalam membuat Boolean curve itu untuk pembagian waterline-nya itu dibagi 3 WL, 3 waterline, 3 titik waterline dalam setiap dalam setiap satu tabel. Yang pertama itu dari baseline atau WL0 sampai waterline 2. Lalu waterline 2 sampai waterline 4, waterline 4 sampai waterline 6, waterline 6 sampai waterline 8, dan waterline 8 sampai waterline 10 atau draft. Nah, nanti tidak hanya sampai di situ, agar kita dapat hasil Boolean curve yang lebih akurat, kita menggunakan waterline tambahan di atas draft sampai tinggi dari H kapal kita itu. Nah, nanti di sini bakal pakai waterline 10 sampai waterline 12, habis itu waterline 12 sampai waterline 14.
Jadi total akan ada 4 waterline tambahan di atas draft. Lalu balik ke awal, untuk perhitungan ini sendiri, perhitungan tabelnya untuk setiap gading, yang dibutuhkan adalah T setengah waterline, atau bisa dibilang T setengah waterline ini didapatkan dari T kapal atau draft kapal, total draft kapal dibagi 10. Nah, 10 itu jumlah waterline yang kita gunakan. Lalu langsung masuk saja ke tabel setiap gadingnya. Nah, tabel setiap gadingnya ini dia ada 4 parameter di sini yang dia harus diperhatikan. Yang pertama ada WL, lalu ada ordinat. Ordinat ini dari center line ke center line ke garis sectionnya. Lalu ada faktor Simpson. Di sini faktor Simpson sudah ketetapan, dia 141. Dan biasanya untuk faktor Simpson ini, untuk gading-gading ganjil ya, itu faktor Simpsonnya berjumlah 4 angkanya. Lalu ada HG. HG ini dia didapatkan dari ordinat, dikalikan dengan faktor Simpson itu. Nah, langsung masuk saja untuk perhitungannya. Di sini mungkin kalian sudah dapat template ya, template dari senior. Dan dari template itu, kalian hanya tinggal masukkan ordinat dari setiap gading di setiap waterline-nya. Nah, untuk gimana caranya untuk masukin ordinatnya itu, sebenarnya simple. Ada 2 cara. Kalian bisa melakukan pengukuran dari body plan kapal kalian masing-masing, atau kalian bisa masukin dari tabel offset kalian. Nah, di sini gue bakal mungkin ngajarin dulu ya cara simpelnya dari tabel offset. Dari tabel offset, misal nih, gue ambil contoh, misal untuk gading 0 nih, gading 0 pada WL0. Nah, untuk di tabel offsetnya sendiri, di sini kan bisa dilihat untuk WL0, section 0. Itu adalah 0. Maka di input saja 0. Nah, untuk gading 0 ini kan dia 0 semua nih. 0 semua karena di tabel offset. Untuk gading 0, WL0, 1, dan WL2 itu dia memang masih 0 semua. Nah, misal gue ambil contoh di gading lain ya, yang hasilnya itu tidak 0. Misal gue ambil contoh di gading 1. Untuk gading 1 sendiri, ordinat pada WL0-nya di sini kita ambil dari tabel offset adalah 0,7172. Ini di sini input aja gading 0 pada gading 1 maaf pada WL0 itu ini ya 0,7172 input saja. Lalu untuk gading 1 WL1 1,08. Nah, di sini 1,080008. Lalu untuk gading 1 WL2 itu pada tabel offset itu nilainya 1,2294. Sama sini nilainya. Dan untuk tabel lain ini kalian sama caranya, masukin aja dari tabel offset atau dari pengukuran dari body plan ya, bisa juga. Itu kalian masukin satu-satu setiap gadingnya ya, untuk setiap WL-nya. Jadi perhatikan kalian input gading berapa dan pada WL berapa. Itu harus teliti ya dalam inputnya. Lalu untuk komponen-komponen yang ada di tabelnya itu sendiri, yang pertama itu ada HG ya. HG itu hasil perkalian dari ordinat dikalikan dengan faktor Simpson. Di sini dia sudah rumus ya. Sini dapat nilainya. Lalu dari ketiga nilai HG itu dijumlahkan di sini. Dijumlahkan dapat nilainya segini. Lalu di sini ada
maka A0 minus 1. Atau ini bisa dibilang AWL ya, luasan tiap waterline. Rumusnya itu dia 2/3 dikalikan dengan penjumlahan dari nilai Hg tadi, dikalikan lagi dengan T setengah waterline. Lalu didapatkan nilai segini. Lalu ini ada perhitungan WL-nya ya. Perhitungan WL-nya sampai WL2 itu dia masih sama ya. AWL sampai WL2 tuh karena ini masih di awal, jadi angka AWL dengan AWL total ini masih sama. Beda lagi kalau misalnya dia sudah masuk di waterline 2, misalnya nih, waterline 2 sampai waterline 4, dia akan tertulis di sini sampai dengan waterline 4. Maksudnya di sini dia sudah perhitungan dari AWL ketika di waterline di sini ditambah dengan AWL dari baseline sampai waterline 2. Sampai waterline 2 di sini dijumlahkan, ini 2,5 dijumlahkan dengan 3,09. Itu dapatnya segini. Oke. Untuk ordinat sendiri, kalian bisa masukin dari tabel offset ya. Atau bisa juga dengan cara kalian input dari body plan. Kalian melakukan pengukuran satu-satu dari body plan. Misal, gue ambil contoh ya, untuk gading 3 nih, gading 3. Misal untuk gading 3, gue ambil contoh untuk WL0, gading 3 WL0. Ini lakukan aja dengan pakai komen dim ya. Untuk gading 3 WL0 itu bisa di sini. Nah, di sini hasilnya dapat 2,56. Nah, di sini angkanya juga sama, 2,56. Jadi sebenarnya untuk masukin ordinat itu ada dua cara. Bisa dari tabel offset dan bisa juga pengukuran dari body plan. Jadi bebas kalian mau pakai yang mana. Pakai cara yang mudah sih dari tabel offset ya. Tinggal kalian input saja dari tabel offset satu-satu. Dan ini inputnya harus teliti. Setiap WL, ordinat setiap WL pada gading-gading tertentu sampai gading 20. Nah, ini kalian masukin nih, banyak lah pokoknya, sampai WL 456, WL 678, sampai WL 8910. Nah, di sini, ketika kalian sudah masukin semuanya ya, masukin semua ordinat dari tiap gading pada tiap WL-nya, nanti akan ketemu sama tabel ini. Nah, sini ada L antar gading. L antar gading ini maksudnya adalah LPP. LPP ya, LPP dibagi 20. 20 itu jumlah gading yang kalian gunakan. Kan di sini kita pakai 20 gading ya. Nah, lalu di sini ada tabel ya. Tabel untuk perhitungan hasil gandanya masing-masing untuk setiap luasan bonjennya. Nah, di sini ada nomor gadingnya dari 0 sampai 20. Lalu di sini ada A bonjennya. Nah, A bonjen ini didapatkan dari sampai dengan luasan WL di WL10. Jadi ketika semuanya sudah terjumlahkan ya di sini, sudah terjumlahkan nih, misal di sini sudah terjumlahkan sampai dengan WL10 ya kan. Nah, nanti masuknya ke sini, total luasannya, total areanya itu masuk sini untuk setiap gadingnya. Lalu ada faktor Simpson. Nah, faktor Simpson ini tadi yang sudah dijelaskan 141. Nah, di sini 2 karena 1 ditambahkan dengan 1. Nah, habis itu ada hasil ganda di sini.
hasil gandanya itu dari luasan Bonjen tadi, luasan AWL Bonjennya, dikalikan dengan faktor Simpson. Itu dapat di sini. Nah, selanjutnya itu ada faktor momen. Faktor momen itu untuk bagian after, dia akan minus, sedangkan untuk bagian forward, dia akan plus. Dia akan 0 di bagian midshipnya nih, untuk faktor momen. Lalu dikalikan lagi hasil gandanya, dikalikan antara hasil ganda sebelumnya, itu dikalikan dengan faktor momen, itu dapat nilai segini di hasil ganda. Nah, hasil ganda yang kedua, itu akan dikalikan lagi dengan faktor momen, sama kayak tadi. Untuk after itu minus, untuk forward itu plus. Nah, ntar dikalikan lagi hasil ganda yang kedua, menjadi hasil ganda yang ketiga. Lalu selanjutnya, itu ada ordinat pangkat 3. Nah, ordinat ini didapatkan dari ordinat masing-masing gading, dipangkatkan 3. Ya, ini dapat nilainya. Nah, ordinat ini akan dikalikan dengan faktor kali, faktor Simpson tadi, lalu dapat nilai hasil ganda yang keempat, itu antara ordinat pangkat 3 dikalikan dengan faktor kalinya, atau faktor Simpson-nya itu dapat nilai akhir segini. Nah, setiap hasil ganda, perkalian hasil ganda tadi akan dijumlahkan, ya, dijumlahkan, dan akan dipakai untuk perhitungan V-Bonjen, FO, IX, IY, Z, dan IL. Nah, masing-masing ini didapatkan, diperoleh dari tabel ini. Nah, di sini rumusnya untuk V-Bonjen sendiri itu 1 kali L antar gading ya, yang per 20 tadi. Terus dikalikan dengan ini, hasil ganda, penjumlahan hasil ganda yang pertama, dibagi 3. Itu dapat V-Bonjennya. Dan untuk FO-nya sendiri, itu kurang lebih sama ya. Dia L antar gading dikalikan dengan penjumlahan dari ini, hasil ganda yang kedua nih. Ini yang ini ya. Dari hasil ganda perkalian dari gading 0 sampai gading 5, itu ditambahkan dengan yang ini. Sum yang ketiga dari gading 6 ke gading 20. Itu dapat FO dan akan dibagi dengan hasil penjumlahan hasil ganda yang pertama. Terus untuk IY, untuk IX sendiri itu cara dapetinnya 1 kali hasil ganda yang terakhir nih, yang penjumlahan 5, penjumlahan hasil ganda yang kelima dikalikan dengan L antar gading per 9. Itu dapatnya segini. Untuk IY kurang lebih sama. Dia 1 kali L antar gading pangkat 3, di pangkat 3 ya. Terus dikalikan dengan hasil ganda yang ketiga, ini penjumlahannya. Terus dia dibagi 3. Nah, untuk Z sendiri itu FO dikalikan V-Bonjen. FO pangkat 2 ya. Dikalikan V-Bonjen atau AWL ya. Nah, untuk IL-nya sendiri itu IY dikurangin Z. Nah, dari perhitungan ini, dia akan didapatkan ini, V-Bonjen. Untuk displacement Bonjennya, itu rumusnya V-Bonjen dikalikan 1,025. Nah, ini akan dapat nih nilai displacement Bonjen kalian. Di sini beberapa ton. Nah, untuk mendapatkan koreksinya, itu nanti kalian harus masukin di sini displacement kapal kalian, displacement kapal yang sudah dihitung ya, yang sudah ada di data kapal kalian. Nanti kalian input, di sini akan masuk nih koreksinya bakal dapat berapa persen. Kalau bisa sih ya, kalau koreksi itu kalau bisa di bawah 1%.
biar nilainya akurat. Lalu masuk ke tabel selanjutnya nih. Tabel selanjutnya ada ini ya apa? Nilai kurva Bonjen-nya. Untuk yang tabel di atas ini nilai kurva Bonjen sebenarnya. Nah, yang ini yang bawah adalah nilai kurva Bonjen yang sudah diskalakan. Nah, ini dapat dari masing-masing gading ya di tiap WL. Misalnya di J20 berarti ya dia di sini untuk gading 1 di WL 2 ya, tadi sampai waterline 2, terus waterline 4, waterline 6, waterline 8, waterline 10. Nah, ini nilai Bonjen yang sebenarnya yang belum diskalakan. Nah, yang di bawahnya ini dia dari tabel atas tapi diskalakan. Nah, di sini diambil contoh ya. Ini skalanya 1:38. Nah, untuk skala Bonjen sendiri, dia nanti semakin kecil angka skala yang kalian pakai, maka bentuk dari kurva Bonjennya itu akan semakin lebar. Gitu. Jadi semakin begitu pula sebaliknya, kalau misalnya semakin besar angka skala yang kalian pakai, dia bentuk kurva Bonjennya yang nanti akan semakin sempit ya, akan semakin kecil. Nah, lanjut di waterline tambahan ya ini. Untuk tabel waterline tambahan ini ada waterline 10 sampai waterline 12. Habis itu ada waterline 12 sampai waterline 14. Nah, ini ada perbedaan ya dari perhitungan di tabel-tabel sebelumnya tadi yang WL0 sampai WL10. Nah, untuk tes tengah waterline-nya itu dia beda karena dia menggunakan pengukuran dari atas draft sampai ke H. Nah, karena di sini menggunakan sampai waterline 14 ya. Sampai waterline 14 itu bisa langsung saja itu dibagi dari H sampai ke draft ini dibagi dengan 4. Ya, dibagi 4. Itu ntar akan dapat nilainya. Mungkin untuk kenaikan ya, untuk kenaikan ini, kenaikan shear, bisa dilanjutkan sama teman saya, Dwi Febrianto. Oke. Halo, Dwi. Ya, dipersilakan. Oke, langsung gue lanjutin ya. Yes, gue izin share screen. Lu stop share screen. Ya. Oke, aman, Dwi. Oke. Nah, oke. Di sini sebelumnya kenalin dulu lagi gue Dwi Kapal 20. Gue bakal ngejelasin tahap selanjutnya yang sudah dijelasin sama si Paris. Nah, mungkin gue bakal ngejelasin masalah kenaikan yang ada di Bonjen curve ini. Ini kenaikan buat apa sih, Bang? Kenaikan itu dibuat untuk ngeplot ke Bonjennya agar lebih akurat. Nah, ini sebelum ke sini gue mau disclaimer dulu bahwa gue bakal ngejelasin kenaikan ini bakal ada 3 model. Nah, model pertama itu bakal model yang paling dasar, seperti model yang ada di template senior nih. Nih dia kan dari WL10 langsung ke kenaikan. Jadi dalam plotannya, dalam plot di AutoCAD-nya dia bakal kayak gini. Ketika dia sudah mencapai di WL10, dia langsung ngeplot dari WL10 ke high-nya. Nah, dari high ini nanti dia dibagi 2 karena apa? Karena dia T setengah. T setengah dibagi, jadi 327 dibagi 2. Jadi langsung penginputannya ini mungkin
bukan dari inputan dari gua ya, bukan dari data gua. Jadi ini data dari senior yang udah gua ambil, dan gua nggak, mungkin gua bakal ngejelasin gambarannya aja, gambaran masalah kenaikan ini. Nah, ini tadi kan gambarannya gua kan, kalau pakai misalnya ini data gua itu 327 kan dari BL10 ke H. Nah, 327 ini gua bagi dua, itu berapa? Bentar, gue inputin ya. 327 dibagi 2. Bagi 2. Nah, ini dapatkan hasil segini. Nah, dapatkan hasil segini tuh, dapatkan hasil segini, kita input ke T setengah. T setengah yang ada di sini. Nah, setelah didapat tuh T setengahnya, itu bakal ke generate semua nih ketika lu udah input ke sini T setengah di awal nih. Dia udah ke generate ke semua dan akhirnya dia bakal ke generate ke sini juga. Nah, ini kan tadi udah dijelasin Faris bahwa ini kan merupakan luasan tiap WL-nya. Nah, ini merupakan luasan tiap WL yang kenaikan tadi. Nah, ini kan luasan di 10 nih. Ini kenaikannya. Sedangkan di model gua tadi, nah, nih didapatkan kan gue nambahnya cuma 4 WL. Jadi yang tergenerate di sini cuman terdapat, berhubung ini jaraknya 2/2 WL, jadi didapatkan luas WL-nya itu 12 sama 14 saja. Nah, ketika terus ini adalah model yang medium dan model yang hardnya ketika lo pengen banget kayak independen gitu ataupun pengen apa tuh namanya idealis. Ini temen gue pernah ngebuat masalah ini dibagi sampai Boolean curve about graph ini sampai 10 WL. Jadi dari kenaikan WL ini tadi, misalnya 327 ini tadi dia bagi 10 gitu. 3,27 dibagi 10. Nah, ini yang bakal di-generate atau di-inputin ke sini. Ke Boolean above graph ini. Nih. Ini bakal di-inputin aja. Nah, cuman ini kita cuman inputin yang ini aja sih, yang ini terus bakal nginput ke semuanya gitu. Nah, buat selanjutnya kan gue WL-nya gue bagi 4. Ya udah, gue bagi 4 jadi 3,27 itu gue bagi 4. Nih. 3,27 gue bagi 4. Nah, didapatkan hasil kayak gini. 0,8 dan 3,27 dibagi 4. 0,8175. Nah, kan udah gue bagi 4 tuh. Tapi yang diinginkan, yang udah dijelasin Faris tadi juga, itu T setengahnya, T setengah waterline. Jadi gue ukurnya itu dari sini ke sini. Dari sini. Dari sini, WL10 ke sini, dibagi 2. Jadinya kan cuma dari sini ke sini kan. Ya udah, ini yang gue input ke Excel gue tadi. Gitu. Nah, gue input ke sini, dan udah ke generate ke semuanya. Nah, ketika udah ke generate nih, nah ini juga udah gue inputin di sini, bahwa ini gue bagi 4, dan ternyata T setengahnya dapatkan segini. Gitu. Nah, ketika udah dapat segini, dan ini udah juga dijelasin Faris bahwa
Ini ordinat ini didapatkan dari, kan ini ordinat ini tidak ada di ini kan, nggak ada di offset lu pada. Nah, ini didapatkan dari offset yang udah lu cantumin tadi. Nah, kan gua kan nambahnya kan 4 BL tuh dari 10, 11, 12, 13, 14. Cuman yang tergenerate nanti, yang tercantumin nanti. Nah, ini dihitung itu gimana caranya? Itu ngitungnya dari sini ke sini. Nah, ini masih kata nih. Ini di video dulu. Nah, ya bentar. Kita pakai yang udah ini aja. Atas semua. Ini juga udah kayaknya. Nah, ini udah nggak patah nih. Kalau udah nggak patah kan kita bagi 4. Ya kan? Bagi 4 tadi berapa? 0,8175. Nah, ini inputnya agak beda dari yang tadi. Kalau Faris inputnya langsung dari offsetnya, kita ngitungnya satu-satu. Jadi dari WL 11, 12, 13, 14. Kita hitung satu-satu didimensiin. Gitu. Nih, jadi ini kan dari WL 11 ke Gading 0. Ini berapa? Dah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya yang harus gue generatein Gading 0, WL Gading 10 kan udah tergenerate dari yang tadi kan, yang ini tadi. WL 11-nya kan belum. Itu tadi udah pas diketnya. Nah, sekarang WL 12-nya itu berapa gitu. WL 12-nya kita hitung dari WL 12 nih. WL 12 berapa? Ini kita hitung dari sini ke Gading 0-nya gitu. Ternyata didapatkan segini nilainya. Nah, ketika udah dapat nilai kayak gini, kita cantumin di cat yang udah ada. Nah, kita cantumin satu-satu. Ini 12 sudah tergenerate dari sini. Terus 13-nya juga kita ngitungnya lagi dari sini gitu. Ini 14 juga nih. 14 juga. Nah, udah. Ketika udah nih, kita cantumin semuanya. Dia bakal ngedapatkan udah dijelaskan sama Faris juga kan. Kalau ini udah tercantum faktor Simpson yang ada udah di template untuk mencari Hg-nya. Nah, Hg ini didapatkan dari faktor Simpson dikali ordinat. Nah, dikali ordinat ini nanti dia dijumlah dan akan mendapatkan hasil luasan dengan rumus 2/3 kali T waterline, T setengah waterline dikali jumlah ini tadi. Nah, itu didapatkan luasan dari WL-nya tadi. Nah, ini merupakan luasan dari WL dari 10 sampai 12. Ketika udah dapat inputan itu bakal didapatkan AWL total dari Gading 0 dari 0 sampai 12. Nah, ini 145 didapatkan dari sini yang udah dijumlahin dari faktor sebelumnya, faktor yang maksudnya Gading sebelumnya, dari WL sebelumnya. Nah, di sini juga gitu. Ini udah nah, ini total dari semuanya gitu. Nah, ketika udah ini udah dicantumin, ini udah dicantumin semua, kita perlu untuk mengupload
data-data yang udah ada ke dalam CAD-nya. Nah, caranya gimana Bang ngeplotnya? Nah, sebelum ngeplot ini kita kan udah dapet nih nomor gading-gadingnya. Nah, di sini sebenarnya dalam template gua ini ketika lu ini skalanya lu ubah-ubah, itu di sini bakal ngaruh. Cuman di sini enggak, di sini dia bakal ngaruhnya beda gitu. Soalnya ke generate-nya ke beda tempat gitu. Nah, sebelum itu, ini kan yang paling bawah kan udah yang paling lengkap kan dari WL 2 sampai WL 14. Nah, ini cuman ini yang paling lengkap ini yang bakal di input di AutoCAD nanti gitu. Yang bakal di upload di AutoCAD. Karena apa? Karena ini yang paling lengkap dan bakal nanti ngeplotnya bakal dari baseline ke H kapal kita. Nah, ketika udah, kita juga harus ini kan memiliki skala 1:1 kan. Nah, kita harus skalain nih berapa sih luas AWL-nya atau luas per WL-nya itu luas WL ini berapa harus kita skalain seperti yang udah dijelasin sama Faris tadi. Semakin besar dia kan semakin besar dia kan semakin sempit tuh apa tuh namanya ininya apa Bourgeois curve-nya. Dan semakin kecil dia akan semakin lebar Bourgeois curve-nya. Nah, maka ketika skalanya gue 1:1, ini bakal luasan dari 14 ini bakal memiliki luas yang sama pada WL 14 yang ada di atas ini. Coba ya. Nah, ini memiliki luasan yang sama. Tapi ketika gue iniin, gue gedein jadi 38, dia bakal regenerate lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, itu. Nah, Bang, kenapa diskalain sampai segitu gitu? Nah, ini untuk penguploadan di AutoCAD nanti. Untuk apa? Nah, biasanya Pak Riyadi itu menganjurkan bahwa WL itu harus dikali 5. Jadi dari kapal nih, dari kapal lo ini per WL-nya ini harus dikali 5 gitu. Dikali 5. Dan ketika ini semuanya kan dari sini sampai H itu harus dikali 5. Nah, kebetulan ini kita dari Bourgeois curve ini hal yang paling penting, hal yang paling krusial itu yang dihitung sampai ke kenaikan shear yang mendek. Jadi yang paling mendek, yang dimendek itu yang harus di input atau diplot di AutoCAD nanti. Bang, yang kenaikan gimana? Nah, kenaikan tuh opsional. Itu boleh lo apa tuh namanya? Boleh lo apa tuh namanya? Lo plot sampai kenaikan yang lebih dari mendek ataupun di forecastle atau bulwark tuh boleh aja. Cuman dari Pak Riyadi itu sendiri ataupun dari senior-senior itu sendiri menganjurkan itu bahwa Bourgeois curve itu sampai mendek doang gitu. Nah, untuk selanjutnya dari WL ini kan kita kali 5 nih. Ya kan? Jarak antar WL-nya kan segini. 2 kali 5 skala WL-nya. Jadi ketika WL asli jarak dari WL 0 ke 2 itu kan 1,198. Nah, ini gue kaliin 5. Jadi di sini ke generate-nya di Excel 5,99. Nah, langsung aja di apa tuh namanya? Di plot di AutoCAD. Itu gimana cara ngeplotnya? Nih, caranya kayak gini. Jadi tiap tiap ini kalau gua sendiri itu gua copy sini. Gua copy. Setelah gua copy, ini gue hilangin semua nih. Kenaikan ataupun semuanya gue hilangin semua dulu. Gue hilangin hal yang nggak penting-penting ini gue hilangin dulu. Bahkan ini pun gue hilangin. Nah,
Ketika udah diulangin, ya, bentar. Nah ini dihilangin semua, ini juga dihilangin semua. Bentar. Sorry. Nah, ini dihilangin semua, yang nggak penting-penting ini dihilangin. Nah, ketika udah dihilangin semua kan, ini lo skalain. Nah, gue kan tadi per WL-nya, gue kan kali 5. Ya udah ini di sini gue juga kali 5, gue scale-in kali 5. Nah, ini nggak bisa gini nih. Ini harusnya yang gue skalain kan ini doang. Ada ini gue skalain kali 5. Kali 5 dulu. Aduh, 6 nih. 5. Udah kali 5. Gue copy. Nah. Copy satu-satu. Nah, kalau udah di copy satu-satu nih. Nah, ini apa saja. Nah, kalau udah dikali di skalain jadi dikali 5 WL-nya. Kalau udah kita tinggal input si pengeplotannya. Nah, oke, sebelum di input di cat atau di input di apa tuh namanya? Di input di plotnya diplotin gitu. Sebelum diplotin kita apa tuh namanya? Ngeplot si BL-nya tadi. Offset BL-nya tadi kan gue kali 5 tuh. Kan dari berapa sih? Dari ini kan mulainya dari WL2. Jadi 5,99 nih gue plotin sampai ke WL10. Nah, 5,99. Nah, tuh ya 5,99 tuh 2, 3, 4, 5. Dah. Ini dari WL2 ke TWL atau WL10. Nah, ketika udah gini, lu ini apa tuh namanya? Lu input ataupun lu plotin kenaikan main date. Nah ini kenapa gue nekenin bahwa yang paling general ataupun yang paling penting itu sampai main date doang ataupun enggak sampai kenaikan-kenaikan. Ini dikarenakan ada ini ya nih, ada hal-hal yang mungkin nggak penting ya, cuman di sini bisa penting karena ini agar kita tahu seberapa nih luasan main date dari sini ke sini gitu. Nah, ini biar kita bisa ngeplotin kayak gini. Nah, sedangkan yang di apa tuh namanya?
yang di luasan setelah Mendek ini, maksudnya kenaikan setelah Mendek itu nggak bisa diplot kayak seperti ini nih. Nah, ngeplotnya kayak gini itu gimana? Itu pertama-tama Mendeknya kan lu pada kan udah punya template-nya dari Mendek kan. Nah, Mendek itu sendiri naikkan shear. Nah, ini udah gue kali 5. Udah kali 5, X-nya juga dari 0 AP ke sini. Nah, ini tinggal gue inputin ke AutoCAD-nya. Nah, kan AP gue kan di sini kan tadi. Ya udah. Nah, ini titik nolnya. Berapa tadi? Ini gue 5, ini 5,54035. 5,50435. Nah, di sini terus kita input juga biar beda juga kan. Di sini berapa 17 titik G-nya berapa tadi? 7 titik G-nya titik X-nya 17,15. Ya udah, ini kali 17,15. Ini di mana? Ternyata di sini. Dan G-nya itu berapa? Y-nya 2,46 865. 2,46 865. Ya. Delapan 8,46. Ya, lupa lagi. 2,46865. Dah. Dua koma empat enam delapan. Dah. Sini. Kalau udah. Ini. Dari AP 34,3. Udah. Sini. 34,3. Ya. Nilai X-nya berapa? Nilai Y-nya berapa? Kita cantumin 0,618 0,619663. 0,69153. Benar nih. Kita coba cek. 619,663. Udah. Salah. Nih. Kita input lagi. Nih. Dari FP ya tadi ya. Kan udah tuh dari AP-nya kan udah. Sekarang dari FP. Nah, dari FP-nya itu sendiri nolnya di 11,111,11157. 11,11157. Ya. Ya. Terus dari ininya 17,15. Tingginya itu berapa? Tingginya 4,98875. 4,98875. Udah. Kita ini 34,3 kan tadi. Terus ininya berapa? 1,234,325. 1,234325. Udah. Ya udah.
Kita spellin. Spell. Ini. Nah, ini ingat-ingat ya di apa tuh namanya di mid shape dia 0. Udah. Lagi ini. Ya. Ketika udah kayak gini, ini lo apa tuh namanya? Lo panjangin aja. Terus ini lo panjangin aja juga. Nah, terus lo extend. Ketika lo extend, ya, ada extend di trim. Ya, trim, 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 trim. Ya. Nah, ketika udah dapat kayak gini, gue mau ngajarin masalah apa tuh namanya? Yang ini apa? Bukan kenaikan dia ini apa? Buritan sama haluan. Ini buatnya gimana? Nah, buritan sama haluan ini buatnya kayak gini. Dia nah, bulbus yang jadi masalah itu adalah pas ininya. Pas melengkungnya. Nah, pas melengkung ini notice saja pas melengkung ini cara buatnya gimana? Ini biar dia tetap streamline melengkung kayak gini. Itu gua bagi jadi per WL menjadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kan ini udah gua buat kayak gini kan. Nah, ketika udah gua buat, ini yang melengkung sampai mana sih? Oh, ternyata sampai sini nih yang melengkung. Ya udah, kalau udah yang melengkung sampai sini gitu, ya udah ini di ini aja. Di copy nih. Buat ini ya nanti. Buat kita nah, aduh salah. Nah, ketika udah kan, ketika udah, ini kita kali 5 aja, maksudnya kayak itu kan tadi gue bagi 4 kan. Ya udah, jadi per WL-nya gue bagi 4. Tapi kan ini kan tadi gue kali 5. Maksudnya WL-nya gue kali 5 kan. Ya udah WL-nya kali 5, WL gue kan 0,99 tadi. Kali 5. Jadi WL1 gue segini nih. Ini kan tadi jarak antar WL0 ke WL2 kan. WL1 yang ganjil-ganjil belum ada. Ya udah gue tambahin dulu buat haluan sama buritanya gitu. Oh, ternyata WL1 segini nih 2,995. Oke. Di offsetin. 2,995. Nah, ternyata di sini nah, ketika udah, tadi kan gue bagi 4, ya kan? Ya udah, ini tadi, terus gue bagi 4. Gitu. Oh, ternyata segini 74875. Jadi gue offsetin 0,74,75. Dah, masih. Dah, ini, ini, ini. Nah, kenapa gue bagi 4-4? Soalnya biar gampang nih ngeplotnya si ini yang apa tuh namanya lengkungan dari bulbus ini yang sangat streamline gitu. Nah, ini kan dari Gading 19 ya udah ini gue
iniin ke Gading 19 gitu. Ini gue move ke Gading 19. Ini kan tadi FP. Gading 19 di sini kan, ada di 19 di sini. Gue luin. Lu move, ini lu move sampai semuanya. Ini lu move sampai semuanya. Sini-sini sampai menghasilkan kayak gini. Kayak gini nih. Menghasilkan kayak gini. Ya coba sama enggak? Ini kan, sini. Nah sama kan? Nah dia tuh sama di sini. Ntar di sini pasti dia tuh memiliki garis seperti ini. Nah sampai mentok sini. Begitu juga yang ini, dia sampai mentok gitu. Nah itu juga berlaku ke buritanya. Nah buritanya kebetulan juga ada yang gue bagi-bagi nih. Nah ini kan ada yang streamline kan. Nah ini bentar masuk kata profit ya. Nah kebetulan di punya gue masih ada yang kayak gini nih. Nah ini gue bagi lagi gitu. Nah gue baginya di mana? Nih coba lu lihat. Nah ini kan banyak banget kan. Maksudnya fit pointnya banyak banget. Nah itu gue bagi lagi biar dia tetap streamline gitu. Nah kayak gitu. Jadi ini gue copy aja ya. Ntar buat sendiri. Prinsipnya sama kayak itu tadi. Cuman lebih banyak effort aja kalau dia punya bulbous bow karena dia kan ini kan apa tuh namanya perlu effort lagi karena dia streamline gitu. Nah, dah kalau udah ini kan udah nih dari ini cara nginputnya gimana sih Bang? Nah cara nginputnya itu tadi kalau lu pakai Excel 2 ataupun Excel yang udah jadi itu tinggal SPL seperti biasa, cuman istimewanya mungkin kalau ada template yang ada SPL-nya ini udah nggak usah SPL lagi, nggak usah ribet SPL lagi. Jadi ketika udah tergenerate seperti ini, plot AutoCAD-nya kita langsung kayak gini aja, Ctrl C kan. Nih, tadi kan gading nol kan di sini nih. Nah, kita ucas aja nih. Nah, ini udah. Ini langsung gue paste itu udah jadi. Nah, dia udah jadi nih. Nah, dia segini. Mentok sampai H. Dan ini per WL-nya dia tuh di WL gendep tuh bisa pas gitu. Nah, pasnya itu gimana? Kita skalain dari sini gitu. Dari WL-nya kita skalain. Nah, ngekalainnya gimana Bang? Nah, itu yang jadi PR mungkin ya. Ini dikali dari AO0, mana AO0? AO 201. AO 201 ini. Nah, ini nanti bakal lu apa tuh namanya lu ganti aja, ini bakal lu ganti sesuai dengan jarak WL kapal lu biar ini tergenerate sesuai dengan apa yang telah diinin diplotin gitu. Nah, yang paling beda itu dikenaikan. Nah, kenaikan ini nanti beda lagi. Dia kan lu bagi 2 kan tadi. Sedangkan apa tuh namanya? Ini lu tadi kan belum nih. Maksudnya kayak penginputan dari WL lu kan lu belum tahu nih seberapa sih tingginya. Nah, itu bisa lu dapat dari sini. Lu dapat dari sini. Nah, nih. Dimension di WL 12. Nah,
12 berapa sih? 7,63. Coba 7,63. Nah, 7,625 kan. Begitu juga dengan WL14. WL14 lu hitung dari tingginya WL14 dari sini ke sini WL14 gitu. Nah, ketika udah, ini bakal ke generate semua nih. Nah, WL ini yang bakal jadi nilai X lu. Nilai X. Nilai Y lu. Ini bakal jadi nilai Y lu karena udah lu apa tuh namanya? Lu kali 5 kan tadi. Lu kali 5, jadi yang paling panjang tadi ke atas itu bakal jadi ini nilai Y, sedangkan ini nilai X-nya. Nilai X-nya, ini nilai X-nya juga ini. Nilai X-nya dan nilainya tetap ini. Itu karena ini kan udah absolut nih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah ini tinggal di SPL-in tinggal di kopas-kopas aja nih. Nah, ini tinggal lu kopas-kopas doang. Cuman lu bakal apa tuh namanya? Lu pindah-pindahin UCS ini nanti. Lu bakal pindahin kemana gitu. Misalnya di Gading 0 terus Gading 1 nih harus dipindah-pindah terus. Nah, terus ini kan Gading 1 kan tadi. Udah ini langsung di Ctrl C sekalian SPL-nya ya. Biar lu pastinya biar mudah gitu. Nih. Dah. Ya kan? Jadi nah, alasan kenapa gua pakai skala 38 itu karena biar apa tuh namanya? Biar si curve-nya tuh nggak sampai melebihi dari gading gitu. Maksudnya nggak ini, nggak sampai meleot sampai ke sini gitu. Dia motong garis ke gading yang selanjutnya. Nah, ini diginiin karena apa? Karena kita gini biar rapi gitu. Kan apa tuh namanya? Kalau rapi kan enak kan dilihatnya kan ya. Nah, itu kita ngerapiin gitu dari skala-skala yang udah ditentuin. Nah, ini nggak mungkin. Nah, ini nggak mungkin sampai memotong nih dari gading yang selanjutnya. Nah, cara taunya gimana biar nggak motong? Nih coba lu apa tuh namanya? Lu lihat nih ya di skala lu kan skala 38 nih. Ini paling gede yang mana? Oh, ternyata yang paling gede yang di sini 4,625. Nah, di gading-gading 10 ini yang mungkin jadi masalah nanti gitu. 4,6 ini bakal jadi masalah ketika nanti memotong di gading yang selanjutnya. Nah, itu bakal jadi masalah. Kenapa? Bakal jadi masalah ketika memotong ini gading ini nanti. Nah, setelah udah kayak gini, ini caranya gimana, Bang? Nah, ini lu extend aja. Di extend aja. Di sini udah di extend, ini di extend juga. Nah, terus gue bakal ngejelas setelah ini udah setelah di extend udah nih ya. Ini gue bakal ngejelasin masalah yang ini. Nih, cara ngeplotnya gimana nih? Nah, ini di extend semua aja. Ini di extend semua. Yang ini di extend. Extend. Dah, kalau udah, nah kalau udah kita misalin juga, gue mau misalin di sini nih, di gading yang 14 ya, gading 14, gue coba gading 14 mana nih, dah 14 yang mana, sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ternyata di sini nih. Udah di UCS saja. UCS. Ini. Langsung di paste aja nih.
Master dapat. Nah, itu kalau udah dapat di extend aja nih. Nah, ketika ada dapat, nih, gue contohin ya, contoh dari yang nggak rapi gitu. Misalnya gue skalain nggak 38, gue misalin 35 gitu. Coba bakal melenceng nggak, motong nggak gitu. Nah, gue sama ya 14 aja, bakal motong apa enggak, gue lihat. Nih, gue langsung input aja di sini. Klik. Nah, di sini kan nggak motong nih, cuman ketika lu extend nih bakal motong gitu. Atau, nah, ini yang mungkin bakal jadi nggak rapi gitu, apa Gaussian curve lu. Jadi biar rapi itu tiap sectionnya itu harus minimal dia nggak boleh melebihi gitu, Gaussian curve-nya nggak boleh melebihi dari section berikutnya gitu. Nah, selanjutnya gue kan tadi kan gue mau jelasin masalah yang ini tadi kan. Nah, itu cara nguploadnya gimana? Ya udah, lu cuman kayak gini doang. Ini dari curve flow lu tarik dari ke kanan sini, ke kiri ditarik di sini, terus curve flow nih ditarik nih, terus ditarik, ditarik, tarik sini. Udah nih, USPL dari sini, klik, terus di sini klik, klik, ini klik, dan seterusnya kayak gitu gitu. Nah, begitu kalau ini beda ini nih, beda apa tuh namanya, beda treatment. Jadi dia harus digambar kayak gini, cek sini, lurusannya sini nih. Nah, ini perlu di extend lagi gitu, extensionnya perlu di extend lagi. Nah, ketika udah di extend, nah ini nanti SPL lu misalnya itu di sini, dan ini udah lu apa tuh namanya, udah lu hubungin, ini hubunginya di sini nih bedanya. Nah, kalau udah nanti hubunginya bakal nanti sampai ke sini gitu. Nah, coba lu lihat yang punya gua, ini kan gua gini kan. Nah, jadi tabel di sini di tiap curve ditarik, dan yang bagian yang ditarik itu tadi di tiap sectionnya dikasih kayak ginian biar kita tahu nih seberapa seberapa sih luasannya dari main deck itu tadi. Nah, setelah udah nih, ya kan, kita harus tahu nih seberapa sih skalanya. Nah, skala ini didapat dari ini. Dari ini. Nah, skalanya tuh dari sini. Nah, ini kan tadi gue 35 kan udah gue ini apa gue hapus lagi kan. Kan tadinya 38. Ya udah skala luasannya tuh 38. Nah, cara apa cara ngebacanya sih cara ngebacanya gimana sih? Nah, cara ngebacanya itu dari si ini misalnya yang udah kita input tadi ini ya. Dimension di WL 14 ya, di Gading 14, di WL berapa tuh? Ini tadi kan sampai 2 ya. 1, 2, 3, 4. Di 4 aja. Gading 14, WL 4 ternyata 1,17. Nah, 1,17 ini dikali 38 gitu. 1,17. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Nah, itu merupakan luasan dari WL4, WL4 ya Gading 14, WL4 Gading 14, coba WL4 Gading 14, WL4 Gading 14 di sini. WL4 Gading 14. 44 kan? Nah, sama kan? Nah, ini kenapa nggak buletinnya terlalu gede, itu buletinnya karena
ini cat-nya gitu. Cat-nya bulletinnya terlalu gede 1,17 gitu. Ketika nanti dimension lo antar banyak, maksudnya desimal komanya itu banyak, itu bakal lebih teliti gitu. Ini bakal sama nih. Nah, ini bakal sama. Nah, misalkan gue contohin lagi ya cara bacanya gimana. Dimension aja. Sini. Gue ambil yang WL paling atas grafnya. WL WL10 gading 14, WL10 gading 14 2,97. Ini mungkin bakal dikali 38 ya. Nah, luasan dari gading 14 WL10 itu bakal segini gitu. Kurang lebih. Nah, gading 10. Nah, 113. Nah, ini bulletinnya ke atas gitu. Nah, kayak gini nih, 113, ini WL10. Nah, selanjutnya ketika udah kayak gini, ini kita kan kurang nentuin dari skala-skalanya nih. Nah, berhubung ini skala luasannya udah, skala draftnya kan belum. Nah, skala draftnya itu belum, berhubung ini draftnya gua kali apa tuh namanya? Gua kali 5, jadi kebetulan skalanya kan 1/100 gitu kan. Nah, 1/100. Nah, itu dibagi 5 aja, jadi skala draftnya itu 1/20. Nah, sedangkan station scale-nya itu 1/100 gitu. Nah, mungkin dari plot-plotannya itu yang bisa gue jelasin sama Faris ya, terkait Bungeon curve. Nah, ini Bungeon curve ini kan mungkin bakal materi yang paling gampang lah, tapi ya ini merupakan materi yang sangat krusial juga bagi perancangan kapal buat selanjutnya gitu. Pada tahap selanjutnya itu sangat krusial lah. Nah, mungkin itu saja yang bisa gue jelasin sama Faris ya. Mungkin Kurang mungkin gue mau nambahin ya, aja kali ya. ya gimana tuh? Nambahin yang perihal tadi eh, apa namanya Bungeon curve itu lewat dari gading selanjutnya ya. Hmm. Sebenarnya eh, sebenarnya bebas sih kalian Nah, iya, kalian benar. ya Itu sebenarnya sebenarnya kalian sebenarnya bebas mau bebas. Cuman biar rapi aja gitu. iya benar-benar. Nah, itu eh, pokoknya kalian bebas lah terserah mau pakai skala berapa. Nanti kalian sesuaikan aja sama bonjen kalian. Cuman Ah, biar enggak, rapi tadi ya. Biar rapi itu biar biar jangan rapi. lewat gading selanjutnya. Nah, itu gue tekenin biar rapi aja gitu. Ya. Nah, biar rapi, biar gak sebenarnya sama aja kalau lu ini lah, kalau Pariadi pun dia apa tuh, Pariadi pun dia bikin plotannya Bonjen nih sampai motong-motong gading selanjutnya tuh motong, dia tetap nggak apa-apa gitu. Cuman biar rapi aja dari senior-senior dan dari itu nganjurin kalau nggak bisa apa tuh namanya, nggak ngelebihin dari station selanjutnya. Tapi nggak apa-apa juga ngelebihin, cuman biar rapi aja gitu. Itu sih. Ya mungkin itu aja ya yang bisa gue jelasin sama Faris. Bila ada kurang dan lebihnya, gue mohon maaf. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.